Pasti dong Kak. Pastinya sudah pada siap ikut ibadah hari ini ya? Siap. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Pasti sangat luar biasa ya Kak ya. Pastinya dong, kalau mama papa yang nemeni adik-adik, gimana nih kabarnya? Coba disenggol dulu sama papanya. Disenggol dulu. Kabarnya gimana hari ini? Pasti Pastinya luar biasa. baik semua, Ya luar kan? biasa Kak. Kak, tunggu deh. Kayaknya ada yang beda deh hari ini. Apa ya Kak ya? Bentar. Aku juga ngerasa ada yang beda nih Kak. Apa ya adik-adik? Sebentar Kak. Kak Zian ini hari ini pakai baju apa ini? Kakak, wah ada yang tahu nggak nih kakak jadi pakai apa? Pakai apa nih ya? Kakak juga membawa alat dapur. Kira-kira ada yang tahu nggak kakak jadi apa? Wah, kakak lagi jadi chef. Wah, chef keren banget. Kalau chef itu tugasnya ngapain sih Kak? Chef itu membantu memasak di dapur. Wah keren ya adik-adik Kak Zian ini ya. Wah, kalau Kak Miranda ini pakai baju apa ya kak? Kalau Kak Miranda ada yang tahu nggak pakai baju apa? Kakak nih pakai jas putih, terus pakai stetoskop yang bisa buat dengerin detak jantung orang, sama kakak juga buat suntikan. Kakak bisa nyuntik orang. Kira-kira kakak jadi apa? Penasaran nggak nih? Nah benar banget, kakak jadi dokter. Wah, keren Kak Miranda. Dokter itu tugasnya jadi apa sih? Kalau dokter itu Kak tugasnya membantu menyembuhkan orang sakit. Wah, keren ya adik-adik Kak Miranda bisa membantu menyembuhkan orang sakit. Sedangkan kakak setiap hari hanya pegang spatula dan memasak di dapur. Kakak juga tidak bisa menyuntik orang. Tapi Kak Jenny tetap keren kok adik-adik. Dia bisa masak, terus Kak Jenny juga bisa masak makanan yang enak banget. Bener nggak adik-adik? Kalau Kak Miranda biasanya cuma menyembuhkan orang sakit. Kalau masak juga rasanya nggak terlalu enak adik-adik. Wah, bener juga sih adik-adik. Kak, aku mau tanya deh. Gimana? Ada nggak sih penolong yang membantu semua orang dimanapun kita berada, apapun yang kita butuhkan. Selain kita kan hanya membantu sesuai kemampuan dan profesi kita. Oh iya bener banget ya Kak ya. Adik-adik menurut adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya ada orang yang bisa membantu kita yang lagi sedih, orang lagi nggak enak badan, terus juga orang yang lagi kesusahan, pokoknya membantu semuanya. Kira-kira ada nggak adik-adik? Jadi penasaran nggak nih? Pastinya penasaran dong kak. Kakak Nah. aja penasaran nih siapa itu penolongnya. Kalau penasaran, yuk ikuti ibadah Joel Kids Saya Teneva. selanjutnya. Yeay. Nah, tapi Kak, sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu nih Kak. Yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, siapkan hati untuk berdoa. Ikutin doa Kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. sebentar lagi Sebentar lagi kami akan akan memulai memulai ibadah ibadah hari ini. Sertai kami Tuhan Sertai kami Tuhan dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Layakan hati kami Layakkan hati kami untuk memuji untuk memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti masih semangat kan? Semangat dong. Kak, kan kita kan pasti kan di rumah aja nih kak. Pasti ada yang sedih nih, pasti ada yang sedih nggak bisa beribadah bersama-sama di Oh Joel iya. Kids. Pasti ada yang nggak bisa, kak kita nggak bisa sekolah minggu kak, kita Oh sedih iya kak. betul itu. Mm-mm. Pasti banyak yang kesepian nih Iya, sekarang ya kak ya. Tapi kak kita kan nggak boleh kesepian kak. Oh Kita kan iya. juga nggak boleh sedih. Oh iya, Kenapa? betul itu. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Wah. Yesus itu selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi. Jadi kemanapun kita beraktivitas, kemanapun kita melakukan kegiatan, kita itu nggak boleh sedih kak. Oh iya gitu kak. Oke Ya. siap. Sebentar lagi kita mau mulai present worship loh. Oh iya betul itu. Sebelum itu, yuk kakak ajak semuanya pemanasan dulu nih. Wah pemanasan gimana nih kak? Oh ikutin kakak aja ya. Oke oke. Oke, yang pertama tangannya ditarik ke atas. Wah diangkat diangkat diangkat. Dah, terus dimajuin ke depan. Ke depan ke depan ke mana? Terus ke kanan kak sekarang kak. Oh. Kiri. Dah, terus kakinya kak tintak-tintakin kak. Oh yuk. Gentak 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 gentak. Badannya goyang-goyang. Goyang 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 goyang. Kepalanya juga kak, kanan kiri kanan kiri. Wah. Siap? Yuk, Siap, siap. sekarang kita sambil nyanyi ya kak ya. Oke siap dong. Tangan Ke depan, kaki ke belakang, dan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. tangan ke kanan, ke belakang, Ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan
tanganku ke belakang, ke samping, kepalaku ke kanan. lidahku melet dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke kanan, kaki ke belakang, badan ke depan, kepala ke depan, lidahku melet dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, kakak yakin semua dari kalian pasti sukacita nih sekarang nih. pasti dong kak. Sukacita ya. Wah, kak, kita mau coba yel-yel kak. Oh iya kak, yuk kak. Yel-yelnya yang dulu ya. Oke. Coba kakak tes dulu ya. Pasukan Tuhan, Siap. gerak. Wah, belum semangat nih Belum kak. semangat, Kak. Ulangi, Belum Kak. semangat. Ulangi, Coba, Kak. coba. Berdiri dengan tegak. Berdiri. Pasukan Tuhan, siap, gerak. Sukacita dari Tuhan, sukacita. Yes. Wah kak, Kak Eca punya yel baru nih sekarang Apa nih. tuh kak? Coba ya, kalau kakak bilang God is good, kalian jawab all the time. Wah. Coba kak. Oke, Kak. God is good. All the time. Nah, coba kakak bilang all the time, kalian jawab God is good. Coba yuk kak. Ayo. God is good All the time. and all the time. God is good. God is good All the time. and all the time. God is good. Nah gitu. Coba kok kita coba sambil nyanyi kak. Oke Coba kak, ya. yuk kak. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Coba sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Kak Joy. Iya kak. Kak Eca mau tanya nih. Kenapa kok Tuhan disebut dengan Tuhan yang maha baik sih? Kenapa ya kak ya? Kenapa kok kita dari tadi nyanyi God is so good? Ada yang tahu? Kak Joy tahu? Iya kak ya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita dan kita mendapat kehidupan baru di dalam Dia. Dan juga tadi kan dibilang bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita apapun yang terjadi waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi ada masalah, dan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Karena di kanan Dia ada, di kiri Dia ada, di atas dan di bawah Dia ada. Di mana lagi? Di suka Dia ada, di duka pun Dia ada, karena Dialah Yesusku. Siap lebih lagi? Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Apa? Yesus besertaku. Terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Lari. Ada. Di kiri. Kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Dari awal ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau
atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ulang lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah Dia ada. Kasih senyumnya. Di suka Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Is so good to me. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha baik ya. Amin. Maka dari itu kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita mau melihat drama yang terbaik adik-adik. Dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak ajak kita untuk berdoa. Yuk, semuanya kita lipat tangannya, kita tutup matanya, ikutin Kak Keca berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat kebaikan-Mu buat kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih buat Tuhan kesempatan-Mu. buat kesempatan-Mu. Kami bisa bisa memuji-Mu. memuji-Mu. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau kami mau melihat drama dan mendengar firman-Mu. mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, siapkan hati kami siapkan hati kami untuk dididik lebih lagi. Dan biarlah Engkau selalu memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari yang cerah di hutan Shalom, tampaklah seekor ulat yang sedang asik menikmati makan paginya. Enak sekali daun ini, masih segar, lezat loh. Suasana di sini juga sangat sejuk. Hai Emerald, apa kabar? Hai Feli yang cantik, apa kabarmu? Luar biasa dong. Emerald, kamu tahu nggak padang rumput yang di sana itu? Tahu, yang itu kan aku bisa lihat dari atas sini. Memang kenapa? Aku baru saja jalan-jalan ke sana. Di sana banyak bunga warna-warni. Baunya harum sekali. Aku puas menghisap madu-madunya. Lihat nih, perutku sampai kenyang. Hahaha, kamu kenyang sekali ya? Pasti menyenangkan ya bisa jalan-jalan ke sana. Betul. Di sana itu beda dengan di sini. Di sini tidak ada bunga yang warna-warni. Yang ada hanya pohon-pohon besar. Daunnya di sana juga segar loh. Kamu nanti bisa makan sampai kenyang. Sama seperti aku ini. Wih, enaknya. Aku ya mau Vel ke sana. Ayo ikut aku. Aku mau tinggal di sana terus Emerald. Karena di sana banyak madu yang bisa aku makan. Aku pergi dulu ya. Baiklah, aku nanti akan ke sana juga. Tunggu aku ya. Oke deh. Kemudian Emerald pergi ke padang rumput. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Roku. Emerald, kamu mau pergi kemana? Roku, aku mau pergi ke padang rumput di sana. Tadi Feli menceritakan tentang keindahannya. Banyak bunga berwarna-warni.
Aku ingin pergi dan tinggal di sana. Tidak seperti di sini yang hanya pohon-pohon saja. Emerald, padang rumput di sana memang bagus. Tapi jalan menuju ke sana terlalu bahaya untuk kamu, Emerald. Tubuhmu itu terlalu kecil. Lebih baik kamu tinggal di sini. Kamu dilindungi oleh pohon-pohon besar. Hutan ini juga tidak kalah indahnya dengan padang rumput di sana. Tapi Roku, di sini tidak ada bunga yang berwarna-warni. Memang betul, Emerald. Di sini tidak ada bunga yang berwarna-warni. Tapi kamu tetap bisa menikmati keindahannya dari atas pohon sini kan? Ya, semua keputusan ada padamu, Emerald. Kamu pertimbangkanlah mana yang terbaik. Aku pergi dulu ya, Emerald. Baiklah Roku. Emerald memikirkan nasihat Roku, tetapi keinginannya lebih besar untuk pergi ke padang rumput itu. Jadi, Emerald tetap memutuskan untuk pergi ke padang rumput. Tiba-tiba, waktu Emerald sedang berjalan, dia tidak sadar jika dia masuk ke dalam lumpur. Aduh, apa ini? Tidak, ini lumpur. Aku harus keluar dari sini. Emerald berusaha keluar, tetapi dia malah semakin ke tengah genangan lumpur. Tolong! Tolong! Siapapun di sana! Tolong! Tolong! Aku mau tenggelam! Emerald tetap berteriak meminta pertolongan dengan sekuat tenaga. Roku yang sedang terbang mendengar suara teriakan minta tolong. Tunggu sebentar. Tolong! Suara apakah itu? Siapapun di sana! Tolong! Oh, Tolong! itu suara Aku minta mau tolong. tenggelam! Aku harus cari dari mana suara itu berasal. Siapapun di sana! Tolong! Tolong! Aku mau tenggelam! Roku berkeliling dan mencari sumber suara itu. Dan ternyata Emerald, itu teriakan Emerald. Aku akan segera menolongnya. Bertahanlah, Emerald. Roku! Tolong! Aku tolong Roku! Roku berusaha mengeluarkan Emerald dari lumpur. Dan akhirnya Emerald selamat. Emerald, kamu tidak apa-apa kan? Roku! Terima kasih sudah menolongku. Emerald, apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin pergi ke padang rumput. Ternyata kamu benar, Roku. Sangat bahaya bagiku untuk pergi ke sana. Maafkan aku, Roku. Iya, Emerald. Sama-sama. Yang penting, sekarang kamu selamat. Terima kasih, Roku. Engkau adalah penolongku. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Sharon menjadi seorang guru. Nah, Kak Sharon akan menolong adik-adik semua untuk memahami tentang Roh Kudus. Tapi Kak Sharon mau tanya nih, sebelumnya kakak-kakak yang tadi ada yang jadi apa ya? Ada yang jadi dokter. Apalagi ya? Satu lagi apa ya adik-adik? Oh, ada yang jadi chef. Nah, mereka semua itu adalah penolong. Maksudnya gimana nih? Nah, mereka itu menolong di tempatnya masing-masing. Nah, kalau di tempat seperti ini. Wow, di tempat rumah sakit. Biasanya kalau ada yang sakit, atau panas badannya, atau ada flu, yang biasanya menolong siapa ya adik-adik? Betul, seorang dokter. Nah, dokter biasanya pakai ini ya, stetoskop. Kalau ada yang sakit, dicek. Tapi gimana ya caranya adik-adik? Oh, kan Kak Sharon seorang guru. Kak Sharon nggak tahu gimana caranya. Tapi dokter tahu ya. Dokter pakai stetoskop buat ngecek. Lalu dia tulis-tulis di resep.
Tapi bukan Kak Sharon ya, dokter yang tulis-tulis kalau ada yang butuh obat. Tapi juga bisa juga, apa ini? Pakai suntikan. Tapi Kak Sharon juga nggak tahu gimana cara nyuntiknya, kan Kak Sharon seorang guru. Nah, oke deh. Itu tugas seorang dokter, menolong orang yang sakit. Kalau di tempat yang ini, wow, apa ini ya? Oh, kita ada di dapur. Kalau di dapur, siapa ya kira-kira yang menolong? Nah, adik-adik, Kak Sharon mau tanya dulu. Siapa kalau yang lapar, bilang ke mamanya, "Mama, aku lapar." Kita pergi yuk, Mam, ke restoran yang ada ayam gorengnya yang enak itu. Siapa ya yang suka ayam goreng? Nah, kalau di restoran itu, di dapurnya adik-adik, ada seorang penolong. Namanya chef. Dia pakai spatula seperti ini. Dia yang masak. Tapi bukan Kak Sharon yang masak. Kak Sharon nggak tahu resepnya ayam goreng. Yang tahu seorang chef. Dia masak, dia tolong adik-adik supaya yang lapar bisa makan, terus jadi kenyang. Nah, kalau di tempat yang ini adik-adik, kita kembali lagi ke kelas adik-adik. Nah, di sini sesuai Kak Sharon yang tadi sudah janji, Kak Sharon akan menolong adik-adik semua untuk memahami tentang Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita buka dulu yuk di ayat Yohanes 14 ayat 16. Ia akan meminta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai engkau selamanya. Nah adik-adik, kira-kira yang dimaksud seorang penolong itu siapa ya? Ada yang tahu? Nah, seorang penolong yang dimaksud ini adalah Roh Kudus. Siapa yang ingat tanggal 21 Mei kita memperingati hari apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba mama papanya disenggol. "Ma, hari apa sih? Pa, hari apa itu 21 Mei?" Nah, adik-adik sudah tahu jawabannya? Kenaikan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan kepada kita semua seorang penolong. Namanya Roh Kudus. Nah, tadi Kak Sharon tanya nih. Kak Sharon sebagai seorang guru, kalau disuruh ke rumah sakit, bisa nolong yang sakit nggak? Nggak bisa ya. Kak Sharon tugasnya mengajar, nggak bisa disuruh nyuntik orang yang sakit. Kalau misalnya dokter, yang biasa nyuntik orang, biasa ngecek-ngecek orang, terus habis itu disuruh masak di restoran. Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya, karena dokter tugasnya menolong yang sakit. Begitu juga dengan chef. Dia menolong orang yang lapar, dibikinkan masakan, dan orang itu bisa kenyang kembali. Kak Sharon juga, di sini Kak Sharon menolong adik-adik semua untuk memahami tentang Roh Kudus. Nah, tapi Kak, ada nggak sih penolong yang bisa nolong di semua tempat, di semua situasi, di semua hal? Ada nggak ya yang bisa menolong seperti itu? Coba kita pikir yuk, kita pikir. Ada nggak ya? Nah, adik-adik, jawabannya ada. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini menolong kita di semua hal. Seperti yang tadi di ayat dikatakan, Roh Kudus ini akan beserta dengan kita selamanya. Roh Kudus ini diberikan gratis. Contohnya apa sih Kak menolongnya Roh Kudus itu? Nah, suatu hari Kak Sharon lagi ngerjain ulangan. Tiba-tiba, aduh aku lupa jawabannya apa ya? Kemarin sudah belajar, sudah sampai tidur-tidur, sudah sampai ngantuk, belajar sampai malam. Tapi kok lupa, aduh gimana ini? Terus Kak Sharon berdoa, Roh Kudus, tolong, yang jawaban nomor 4 ini apa ya? Tiba-tiba adik-adik, ada yang membisikkan, tapi dalam hati, jawabannya ini.
Kak Sharon langsung ingat, betul jawabannya itu. Kak Sharon tulis, setelah selesai ulangan dikumpulkan, besoknya dapat nilai yang bagus. Wah, itu salah satu Roh Kudus menolong. Apalagi ya adik-adik. Oh iya, coba mama papahnya di rumah suruh buka di Roma 8. Ada ayat yang mengatakan Roh itu menolong kita dalam berdoa. Nah, Roh Kudus ini juga menolong adik-adik semua dalam berdoa. Apalagi ya? Oh, Kak Sharon mau cerita lagi. Waktu itu Kak Sharon sedang sakit. Sedang sakit tapi belum ke dokter. Karena waktu itu tidak ada dokter di tempat itu. Lalu Kak Sharon berdoa, Roh Kudus, Kak Sharon harus apa ya? Ini sakit, tapi gak tahu obatnya apa. Tiba-tiba di dalam hati lagi muncul, perjamuan kudus, berdoa. Wah, Kak Sharon langsung semangat. Kak Sharon ambil perjamuan kudus. Kak Sharon berdoa, Tuhan, aku percaya ini tubuhmu dan darahmu yang terpecah dan tercurah bagiku. Kak Sharon makan, Kak Sharon minum. Terus Kak Sharon percaya, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu adik-adik, sembuh Kak Sharonnya. Wow, Roh Kudus menolong lagi ya. Yang terakhir, coba adik-adik. Ini contoh terakhir ya. Tadi ada yang lihat Roku? Ada yang melihat emerald? Nah, Roku ini menolong emerald ya. Nah, Roh Kudus itu juga bisa menolong kita untuk berbuat baik. Seperti Roku menolong emerald. Roku ini dapat dorongan dari Roh Kudus untuk berbuat baik pada emerald. Nah, adik-adik, tadi kan sudah banyak nih contoh-contohnya. Roh Kudus menolong di semua hal. Adik-adik mau juga nggak ditolong sama Roh Kudus? Ada yang mau? Ada yang mau ditolong sama Roh Kudus? Tapi Kak Sharon tanya, ada yang udah pernah ngajak ngomong Roh Kudus belum? Sudah? Ada yang sudah pernah ketemu sama Roh Kudus? Ada yang sudah tahu Roh Kudus itu seperti apa? Coba Kak Sharon tanya. Sekarang, kalau adik-adik semua mau terima Roh Kudus dalam hati adik-adik, kita berdoa sama-sama. Kita terima Roh Kudus. Roh Kudus ini ingat, diberikan oleh Tuhan gratis. Gak usah bayar. Tapi kita harus minta agar dia turun dan bisa ada di hati dan hidup kita. Nah adik-adik, siapa yang mau sekarang? Yuk, kita sama-sama angkat tangan. Kita tutup mata semuanya. Tirukan doa Kak Sharon ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku boleh mengenal Roh Kudus. Tuhan, berikan aku Roh Kudus. Aku mau Roh itu menolong aku di setiap tempat, di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, karena Kau berikan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua adik-adik yang percaya katakan, amin. Sekarang Kak Sharon mau ajak adik-adik semua untuk sembah Tuhan. Kan tadi kita sudah mendengarkan sama-sama firman, sekarang yuk kita undang Holy Spirit itu, kita undang Roh Kudus itu buat masuk dalam hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Lagu ini dikatakan Holy Spirit, I love you, I miss you, I need you. Adik-adik, ini artinya adalah kita cinta Holy Spirit, kita cinta Roh Kudus, kita juga rindu akan Roh Kudus, tapi kita juga butuh Roh Kudus. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Tutup mata semua, yuk kita nyanyi. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. I love you, Holy Spirit. I miss you, Holy Spirit.
katakan sekali lagi dari hati kalian. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. I love you, Holy Spirit. I miss you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. You are my everything. Katakan you are my everything. You are my everything. Kau segalanya. You are my everything. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih atas ibadah anak hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengenal Roh Kudus. Dan terima kasih Tuhan karena Roh Kudus itu masuk dalam hati setiap kami masing-masing. Tuhan, tolong setiap kami, Roh Kudus tolong setiap kami untuk setiap hari, tolong kami. Tolong kami di segala hal, di setiap situasi yang ada. Tolong anak-anak walaupun mereka di rumah, biar mereka tetap Engkau tolong ya Roh Kudus. Berbicara dalam hidup mereka, berbicara dalam hati mereka, dan ubah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Kak Sally dan Kak Jenis mau ajak adik-adik semua di rumah. Kita mau satukan hati, kita bersatu hati untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Kenapa adik-adik? Supaya bangsa Indonesia diluputkan dari semua yang jahat, diluputkan dari semua penyakit dan virus yang ada. Yuk Kak Sally mau ajak adik-adik semua untuk satukan hati. Kita mau sembah Tuhan. Tutup mata kalian, angkat tangan kalian, kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita mau nyanyikan sama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kak Sally mau ajak adik-adik semua, kita mau berdoa. Yuk tirukan doa Kak Sally. Walaupun kalian ada di rumah, kita percaya apapun yang kita doakan akan naik ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, lindungi bangsa kami, jauhkan dari semua yang jahat, dari setiap penyakit, dari setiap virus yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Oke, kita sudah selesai adik-adik mendengarkan firman. Dan hari ini kita sudah belajar bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Nah,
hari ini Kak Sally mau kasih challenge buat adik-adik di rumah. Challenge-nya adalah buat story kalian, buat cerita kalian ketika kalian sedang menolong orang tua kalian, menolong kakak adik atau orang-orang di sekitar kalian. Nah, buat story di Instagram, lalu jangan lupa di-mention ke Instagram Joel Kids Ministry. Kakak tunggu paling lambat hari Senin jam 12 siang. Oke? Dah. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah online hari ini, semuanya kita mau berdoa sama-sama. Angkat tangan kalian, Kak Sari mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaktian online hari ini. Berkati setiap anak-anak di manapun mereka berada, berkati keluarganya, dijauhkan dari semua yang buruk. Kami terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, dan buat hati setiap kami semakin mencintai Engkau, semakin mencari Engkau, apapun yang boleh terjadi di hari-hari ini. Tuhan, buat hati kami terus mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa ikuti ibadah online anak balita Joel Kids minggu depan. Dah. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih. Sudah pada tahu belum penolong kita siapa? Iya, yang bisa menolong kita yang lagi sedih, yang lagi nggak enak badan. Kira-kira siapa ya? Pokoknya bisa menolong semuanya ya Kak ya? Iya, sudah tahu belum adik-adik? Siapa ya? Nah, Ya benar banget. penolong kita adalah Roh Kudus. Nah Kak, sebelum kita selesai nih Kak, kita mau ajak adik-adik buat ngomong 3 kali ya Kak ya, ngomong Roh Kudus ya. Iya. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya kakak nanya siapa penolong kita, adik-adik jawab Roh Kudus gitu ya. Kita bakal ucapin itu 3 kali ya Kak ya. Siap. Kita latihan dulu Kak. Yuk. Dengerin ya adik-adik, siap-siap ya. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Sekali lagi Kak. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Nah seperti itu adik-adik. Yuk kita mulai mau ucapin itu 3 kali. Siap-siap dulu nih. Duduk dulu. Semuanya semangat. Semangat ya. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik di kebaktian balita Joel Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.